Ya, baik, kita lanjutkan ke sesi kedua, topik tentang Load Oriented Manufacturing Control. Baik, yang namanya manufacturing lead time, ini gambarannya sebagai hasil survei, itu time on mesinnya itu sangat kecil ya, hanya 5%. Jadi, manufacturing lead time terdiri dari waktu setup, waktu proses, waktu setup, waktu transport, dan waktu tunggu. Komponen yang menyusun lead time ya. Oke, sehingga kita lihat di sini hanya 5% sebenarnya waktu on time mesinnya itu. Kemudian dari 5% itu kalau di breakdown ya, itu kita bisa lihat prosesnya sendiri hanya 30%. Jadi 30% dari 5% ya kalau dikalikan. Ya, gitu. Sehingga efisiensinya sangat rendah sekali, ini hanya 30% dikali dengan 5%. Ya, gitu. Itu namanya efisiensi MLT. Oleh sebab itu kita perlu melihat lebih jauh bagaimana manufacturing lead time. Perhatikan ini sebuah proses ya, order lead time. Jadi kalau order artinya penyelesaian order. Untuk menyelesaikan order kita butuh operasi 1, operasi 2, operasi 3, operasi 4, dan seterusnya sampai ke operasi. Total waktu itu disebut dengan order lead time. Untuk sebuah operasi, nah ini namanya order. Untuk sebuah operasi, ini misalkan kita ingin menggambarkan operasi yang ke ini, yang sini, ya ini saja. Oke, kita bisa lihat breakdown-nya, apa yang terjadi di situ. Ya, oke. Jadi operasi ke setelah 3 berarti nanti ada waktu tunggunya. Kita menunggu. Ya, nunggu di sini. Ini waktu ini setelah selesai di sini, tunggu. Setelah tunggu, ini proses transportnya. 2 transport. Ketika menunggu sebelum bisa diproses, ini setup, ini processing di operasi setelah operasi 3 itu. Ke N atau ke K itu ya. Gitu. Nah, ini adalah disebut dengan lot. Karena mengerjakan lot, maksudnya lot itu adalah sekali setup untuk menjalankan lebih dari satu unit ya, satu part. Ya, ukurannya bukan satu satuan ya. Nah, kita lihat sekarang. Oke. Jadi mulai dari selesainya operasi sebelumnya sini sampai dengan siap dikerjakan itu namanya inter operation time. Ya. Interval waktu antar operasi proses antar proses. Kemudian pengerjaannya sendiri disebut dengan order time. Setup, kemudian processing time itu namanya order time. Oke. Sehingga kalau kita hitung lead time-nya, lead time untuk satu proses ini adalah yang di bawahnya ini. Tadi dari interoperation ditambah dengan interoperation ditambah dengan ini, masuk sini. Namanya lead time, operation load time. Ya. Sehingga kalau kita breakdown yang operation itu satu-satu, untuk sebuah lot diproses itu mulai dari yang pertama diproses, part pertama, part kedua, part ketiga gitu ya. Yang ini, kalau yang ini didetailkan ke sini, itu terdiri dari gabungan dari pengerjaan N buah produk begini. Nah ini N buah. Ya gitu gambarnya. Ya, sehingga untuk sebuah item, maka kita ini tadi unit, gambarnya adalah unit. Sehingga untuk setiap unit, ya itu kita bisa hitung. Ini yang namanya transit time tadi, antara ini sampai ini ya. Antara dua ini, itu namanya transit time. Sebuah komponen sudah selesai, ini dikerjakan, di titik ini selesai, sampai dia bisa dipindahkan namanya waiting time after process. Ya. Setelah dipindahkan, ini pindah, menunggu sebelum bisa diproses namanya before processing time. Nih, karena nanti dikerjakannya dia baru bisa di sini. Jadi nunggu sepanjang itu. Oke, ini namanya tadi ya, inter operation time tapi untuk unit. Kalau tadi inter operation time untuk lot yang tadi yang sebelumnya. Ya, yang ini tadi ini unit. Kalau ini tadi lot. Inter operation lot.
Ya, oke. Nah, ini kemudian ini adalah penyelesaian waktu tadi ya. Operation time-nya, unitnya. Ini yang mengerjakan ini. Sepanjang ini. Ya, gitu. Nah, ini detail dari gambaran manufacturing lead time. Ya. Ada untuk order, ada untuk lot, ada yang untuk unit. Baik. Nah, totalnya tadi mulai sebuah item itu selesai dikerjakan sampai dia bisa diselesaikan di tahap setelahnya itu namanya lead time, tapi lead time untuk unit ya, lead time unit. Baik, ya. Oke, sedangkan ini sendiri tadi, oke, ada namanya waiting time. Ya, setelah selesai ada waiting time-nya. Ya, oke. Ini waiting time, jadi nunggu ini. Nunggu sebelum dia sampai semuanya selesai. Ya, prosesnya selesai, jadi dari mulai dia diselesaikan sampai ke sini namanya disebut dengan waiting time. Waiting time di lot, ya karena ngerjainnya lot ini, sepanjang ini adalah lot. Oke, baik, ya, nanti harus bisa menggambarkan ini. Oke, sekarang bagaimana menghitung manufacturing lead time itu? Ya, oke, jadi gambarkan ini tadi setelah proses selesai di sini, titik ini selesai, sini. Ya, di sini selesai sampai dengan selesainya di sini. Nah, gitu. Nah, ini sini ya, di situ. Itu namanya shop floor chart-nya per operasi. Oke, kita lihat. Jadi TPEU yang ini itu adalah upstream, proses end pada aktivitas sebelumnya. TPEU. TPE yang ini TPE, end prosesnya kapan. TPE itu selisihnya adalah disebut dengan manufacturing lead time tadi ya. Nah, jadi sehingga gambarnya kalau kita gambarkan apa yang terjadi dari mulai dari mulai end processing di proses sebelumnya sampai dia diselesaikan di sebuah proses itu terdiri dari tadi waiting time after process. Ya, ada transport, waiting time before processing, setup, processing itu sendiri. Oke, ini yang disebut universal, ya dimensinya satu, tidak melihat dimensi waktu yang pengerjaannya, hanya berjalannya waktu saja. Ya, ini disebut dengan one dimensional. Ya, oke. Kemudian ya kita bisa hitung berbagai macam istilah. Lead time tadi yang TL mana TL. Lead time itu namanya ini lead time. Lead time ya. Kemudian selisih TIO itu nih mulai dari ya ini namanya inter operation time yang ini. Ya, yang ini. TIO. Ya, kemudian ada lagi namanya setup duration TSD yang ini. Nih, setup. Ya. Kemudian processing time TP yang ini. Processing time. Ya. Oke. Sehingga kita bisa gambarkan sekarang dalam bentuk yang globalnya. Kita reduce. Hanya bicara throughput-nya aja, jadi yang detail-detailnya tidak digambarkan ya. Ini one dimensional, di sini tidak dirinci lagi, tidak dirinci. Ini juga tidak dirinci. Terdiri di TIO, ya, inter operation time dan TOP, TOP dan TIO. TOP-nya adalah operation time-nya, operation time. Nah, kalau kita gambarkan dengan unitnya, itu menjadi two dimensional throughput element. Nah, oke, bedanya apa? Sumbu tegaknya di sini ada. Kita punya sumbu tegaknya di sini. Nah, ini sumbu tegaknya ada. Nah, waktunya. Oke, jadi bedanya dengan one dimensional adalah dengan adanya sumbu tegak. Sumbu tegaknya sesuai dengan time operation-nya, TO-nya. Ini panjangnya TO-nya. Ya. TO itu order time-nya sini. Nah, order time-nya berapa? Terdiri setup dan processing time. Two dimensional. Oke, ya, baik. Jadi
Kalau kita mau pagi, lead time operation itu terdiri dari operation time dan inter operation time. Operation time-nya sendiri kalau dibagi terdiri dari, ini tadi ya, cara menghitungnya adalah berapa ordernya dikalikan efisiensi rate dibagi dengan kapasitasnya, daily capacity-nya berapa. Ya, order time, karena kita punya efisiensi, kalikan dengan efisiensi dan ER-nya, nanti dibagi lagi dengan kapasitinya. Sedangkan order time-nya sendiri terdiri dua, setup dan prosesnya, TPO-nya, proses time-nya. Prosesnya sendiri dari proses time per unit dikalikan dengan lot size-nya, Q-nya. Ya, oke. Itu baru operation time-nya. Bagaimana dengan inter operation-nya? Terdiri dari tadi transit time. Ya, terdiri dari transit time. Oke, kemudian waiting time before process, itu adalah waiting process, preparation, kalau ada gangguan. Nanti ada waiting after-nya, waiting after processing-nya, TWA-nya, waiting after process-nya, transport, inspeksi, debarring atau post operation. Setelah operasi ada kegiatan-kegiatan untuk penyesuaiannya kembali. Ini namanya manufacturing lead time. Ya, terdiri dari breakdown-nya menjadi seperti ini. Oke, baik, itu adalah manufacturing lead time. Nanti kita lanjutkan dengan apa yang disebut dengan throughput. Terima kasih.